Timothy Ronald Oi. datang lagi ke sini, Raja Kripto yang masih sisa-sisa gue belum yakin betul apa itu Bitcoin. Tapi menarik ya. Jadi kenapa gue undang lo di sini karena memang kemarin berhasil bro 1 juta views. Oh, rame ya? Rame. Ditambah lagi gue pengen ngebangkitin mereka tuh kan dari sisi mentalitas ya, yang pola hidupnya kan maksain gaya hidup dan lain sebagainya. Ya, Oh, banyak sekarang begitu. Oh, dengan utang, buset. Yang lebih parahnya lagi adalah gimana caranya mereka keluar dari kemiskinan. Ya. Kayak lo nih kaya, pengen lah Waduh, mereka semua bro. belum lah. Tapi apa pertanyaan gue sebenarnya simpel, tapi jangan jawab ya. Apa kaya tuh harus dengan Bitcoin gitu, kripto gitu? Oh enggak, jadi kaya itu kan relatif ya bro ya. Hmm. Kalau misalnya kita ngomongin harta ya, kan ada yang bilang kaya atau kesehatan dan Yeah. lain-lain. Tapi kita ngomongin harta di sini, menurut gua orang asal fokus di apa yang dilakukan dan jadi yang terbaik itu bisa kaya dimanapun. Cuman kan kenapa gua di dunia Bitcoin ini? Karena ini yang bikin kekayaan paling cepat, yang paling banyak. Jadi kalau dicari di dunia ini ada 2 industri yang bikin orang paling cepat paling kaya. Artificial intelligence sekarang, dan kedua itu kripto. Jadi gue itu karena dari dulu gue cuman carinya mau jadi kaya untuk gue bagikan. Jadi prinsip hidup gue tuh gue pengen jadi kaya untuk gue bagikan semua nanti di belakang. Jadi gue cari yang paling cepat, paling kaya itu apa? Industrinya. Oke, cepat tapi kan spekulatif gimana ya? Terlepas dari Bitcoin dan kripto dan lain, Bitcoin bagian dari kripto ya bro. Betul. Tapi maksud gue terlepas dari cepatnya kan tetap ada spekulatif. Betul, tapi layaknya semua industri yang baru, semuanya juga spekulatif. Jadi internet tahun 1990 juga nggak semua orang percaya bro. Oke. Internet tuh orang dulu skeptis sama email. Nggak mungkin lah gantiin surat. Orang semua skeptis, sampai akhirnya teknologi tuh nggak akan nunggu lu. Jadi kalau lu nggak ikutin teknologi, dia akan tinggalin lu. Contohnya seperti media ini. Zaman dulu kan orang seperti kita nggak bisa punya saluran kita sendiri. Kita harus numpang ke TV yang dimonopoli itu. Sekarang nggak bisa, semua orang bisa jadi medianya sendiri-sendiri. Kalau mereka TV itu nggak adopsi ke digital, mati mereka pasti. Dan udah banyak yang mati kan. Banyak. Jadi teknologi itu sifatnya seperti itu bro. Teknologi itu nggak akan nunggu, mereka akan makan lu semua. Teknologi itu. Kripto ini bagian dari teknologi. Kalau ke depannya menurut gua itu akan semua pakai smart contract, blockchain dan lain-lain. Jadi sistem keuangan akan berubah menurut gua. Kripto ini akan mengubah sistem keuangan. Dan sama AI itu nggak akan nunggu lu nanti. Yang humanoid robot yang Tesla baru bikin yang bisa nari itu, figure robotics segala macam, itu bakal gantiin bro. Semua itu sampai petani digantikan, semuanya digantikan sama robot. Mungkin 10 tahun lagi. 10 tahun dari sekarang? 10 tahun dari sekarang. Karena teknologi itu cepat sekali bro. Ada yang namanya Moore's Law kan di teknologi, di mana dia double setiap tahun. Ini cepat sekali. Kalau kita ngomong 15 tahun lalu, handphone tuh jelek sekali dibandingin sekarang loh. Dan ini menurut gua akan cepat sekali ke depan. Oke. Nanti kita runut ya bro. Kayak terkait mana yang tergantikan udah pasti mati. Ya. Kita ngomong tentang di duniawinya ya. Kita nggak lagi bahas mengenai kan ya kalau di Muslim kan ya itu udah kehendak Allah apa segala macam takdir. Kita ngomong ikhtiarnya, kita ngomong hitung-hitungan manusianya. Bahwa mana yang mati, mana yang harus lu tinggalkan. Gue pengen lu konkret. Meskipun kalau mau teknis lu tinggal di akademi kriptonya dia aja. Tapi di gua karena audiensnya mikro. Dan gua nggak tahu lu pakai ilmu apa, mereka kesirap yang kemarin bilang lu adalah scammer apa segala macam terus tiba-tiba langsung berubah tiba-tiba kayak bang kalau dari 10 juta dulu gimana bang ya, dari 100 juta dulu gimana ya bang ya, gitu-gitu kan. Termasuk gua pribadi, gua pas duduk di lu itu 50-50, gua akui aja. Jadi masih belum percaya banget gitu. Kan. Tapi pertama kali lu keluar juga gua kayaknya 100% gua akan percaya gitu. Tapi begitu lu duduk sini 50-50. Kok begitu pas gua pelajarin kok tinggal 20% gitu. Maksudnya kayak gitu-gitu nanti kita bahas. Sama halnya dengan gue pengen berangkat obrolan kita dari tentang kaya dan miskin bro. Itu dulu ya. Biar akhirnya mereka juga kepantik bahwa ujung-ujungnya ya monggo dengan versi lo adalah lo tinggal bilang bahwa Bitcoin bla 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 gitu dan lain sebagainya. Orang lahir miskin, orang lahir kaya. Oke, berarti ini 2 hal di luar takdir ya bro. Ya betul. Miskin pasti miskin, kaya pasti kaya. Nggak juga, karena banyak yang kaya generasi 3 miskin lagi ada. Oke. Itu dari zaman dulu kan. Vanderbilt salah satu orang paling kaya di dunia, generasi ketiga habis semua uangnya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena anaknya nggak bisa kelola. Jadi sama seperti semua orang. Jadi ada yang anak konglomerat akhirnya nggak jadi apa-apa juga banyak bro. Karena dunia ini berubah sangat cepat. Ketika yang orang tuanya zaman COVID dulu, orang tuanya udah tua, udah meninggal, punya restoran besar yang mereka nggak bisa handle karena COVID hancur, banyak sekarang. Banyak sekali. Jadi generasi 3, generasi 4 yang habisin duit semua harta keluarganya tuh banyak sekali. Jadi itu bukan kepastian gitu. Memang ada benefit ya kalau lu lahir bukan start dari miskin. Ada benefit ya lu start orang kaya. Tapi justru lu start di orang kaya juga ada kelemahannya. Kelemahannya lu tidak punya ambisi, tidak punya drive-nya.